Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin update. So the Bitcoin update today itu adalah after Bitcoin close ya di atas $60,000, dan sekaligus saya pengen say congratulations ya buat pendukung Spanish juara Euro dan pendukung Argentina juara Piala Copa America ya. Saya yakin banget pasti banyak yang begadang dan nonton nih teman-teman ya. Dan ya kita lihat progres pergerakan market setelahnya disambut dengan meriah. Tapi apakah itu efek dari Piala Euro dan Piala Copa America? Ya jelas enggak lah ya. Sebenarnya lebih utamanya kalau menurut saya sih karena Trump ya. Donald Trump insiden terakhir itu kelihatannya mendapatkan atau memberikan simpati ya pada Donald Trump dan membuat dia mendapatkan peningkatan elektabilitas. Yang lebih gokil lagi fotonya sih ini. Wah, ini kayak foto Teddy Roosevelt ya, kalau mereka bilangnya gitu kan. Yes, it's quite crazy ya how the people react on ya insidennya Donald Trump, dan malah ada kecenderungan kita mendapati posisinya Donald Trump saat ini tuh kecenderungan cukup baik, dan saya rasa I think it's very bullish ya for crypto market, karena people percaya kalau Donald Trump akan terpilih, maka crypto akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi untuk berkembang di Amerika Serikat. And I think that's the one thing yang mengirim Bitcoin menembus $60,000, which is di live streaming semalam kita ngomongin ya soal how can Bitcoin react ya around this level and how important this level is ya teman-teman. Dan ternyata technically based on the close daily kita bisa ngelihat dia closing di atas $60,000, dan per Asia market Bitcoin langsung rally signifikan. Tapi sebenarnya ada yang jauh lebih penting sih teman-teman, kalau Anda perhatikan dengan seksama. Hal itu adalah kita mampu close di atas exponential moving average 21 untuk daily perspective for the first time sejak sejak 11 Juni. Ya, jadi jatuhnya kalau kita ke sini tuh udah sekitar 33 hari atau 1 bulan pas. Last time kita lakukan itu, it's also sending Bitcoin ya untuk naik atau nanjak kembali, dengan catatan dalam tanda kutip pada saat itu kita masih dipertahankan di atas exponential moving average 100, right? Jadi kalau misalnya saya tambah di sini lengthnya yang 100, teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin ya very respectfully ya di atas EMA 100 itu, di sini pun demikian. Nah, di sini case-nya berbeda guys. We are still having resistance ya, atau kita bisa bilang ya challenge. Can Bitcoin reclaim the exponential moving average 100 itu? Karena per kondisi saat ini kita lagi testing area itu ya, dan kalau kita bisa claim, I think it's gonna be a very good condition ya buat Bitcoin, especially on the daily time frame. Jadi mudah-mudahan lah dia bisa memvalidasi itu semua, dan dari kondisi dari segi price actionnya aja sebenarnya PR-nya cuma satu guys ya, we have to see Bitcoin break ya tepat di atas area $63,000 maybe more or less-nya. Jadi kalau saya tambahkan line chart ya, bukan line chart sih sebenarnya, lebih kayak line of resistance ya, which is ini adalah high point sebelumnya. Nah, kita butuhkan Bitcoin untuk bisa claim area atau level tersebut. Meanwhile on the weekly perspective ya, one of the best scenario adalah bagaimana si Bitcoin itu belum berlangsung yang namanya downshift ya pada EMA 8 dan 21. Jadi kita ngelihat di sini dia belum berpotongan, sehingga berarti memberikan indikasi yang cukup kuat untuk Bitcoin itu masih bisa mempertahankan momentumnya. So dari perspektif weekly it's good, dari perspektif daily even better. Now the question is, can we see another tambahan ya dari perspektif time frame hourly-nya. Nah, salah satu yang bagus dari perspektif time frame hourly-nya adalah bagaimana si Bitcoin mampu break dari rising wedge ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini utamanya kita ngelihat ada falling wedge terbentuk, we have a breakout, and then now we have a strong impulsive up dengan posisi dia breaking out dari rising wedge patternnya, which is dengan kondisi seperti ini umumnya kita katakan dengan istilah percepatan tren. 79% retracement itu juga berhasil dibablas, so everything's good ya. Sebenarnya kemarin banget ya pada saat live streaming saya ada sempat ngobrol sama teman-teman, cuman kan seperti yang saya katakan ya kepada teman-teman, kita di sini nggak bisa secara terbuka ya mengatakan hal-hal yang sekiranya bisa membuat teman-teman itu punya pandangan yang
terlalu tegas ya, dalam arti apakah ini beli, apakah ini jual gitu kan, karena kita balik lagi bukanlah merupakan financial advisor guys ya. Jadi Anda harus mengerti bahwa apa yang saya coba sampaikan di sini adalah berdasarkan sudut pandang saya, dan saya tetap bisa salah karena saya bukanlah seseorang yang sempurna. So, the idea is this guys ya. Kemarin kita quick update seputar Bitcoin after I see Bitcoin start to breaking out dari falling wedge. Saya pikir awalnya ini typical weekend movement ya, yang cenderung flat. Tapi kemudian sekitar kemarin ya, siang tepatnya, saya sampaikan ketika Bitcoin itu di atas $60,000 ya, it's good ya, it's good ya, it's good. Dan I decide to adding Bitcoin in spot ya, which is ya, this is not financial advice ya, cuma saya sampaikan aja apa planning saya yang saya lakukan di sana teman-teman sekalian. So after all ya, kita ngelihat there's a couple of good indication, seperti salah satunya update open interest yang kecenderungan naik ya. Ini juga saya sampaikan semalam pada saat live streaming, and in the end ya, kita melakukan bukan kita sih, lebih tepatnya saya melakukan reakumulasi atas Bitcoin ya, trying to buy more and coba untuk istilahnya memanfaatkan kondisi yang ada ya. Namun seperti yang saya katakan juga di sini teman-teman, bukan berarti saya sangat confident Bitcoin langsung bullish to the moon tanpa adanya rejection atau correction sama sekali gitu ya. Kita tetap memperhatikan ya segala resiko dan potensi yang ada, sehingga ketika kita hendak melakukan transaksi pun perhitungannya juga mantap sih, dan kita bisa menghindari risk management yang bisa dibilang tidak proper atau malah cenderung membahayakan account atau membahayakan teman-teman atau kita punya aset lah, ibaratnya kayak gitu ya. And one of the good thing yang tadi saya sudah jelaskan di sini adalah kita gunakan indikator dulu ya. Saya akan highlight di sini yaitu exponential moving average 100. Kalau tadi kalian lihat di perspektif time frame daily, dia itu lagi retest di EMA 100 itu, which is kalian bisa lihat di sini ya, dot yang berwarna hitam. Pada perspektif time frame 4 jam, good newsnya adalah kita sudah claim exponential moving average 100 itu ya. Ketika sebelumnya kita mendapati rejection yang membawa Bitcoin turun sampai ke 53.500, kali ini kita berhasil bermain di atasnya. So that's one of a good scenario yang kita bisa dapatkan pada Bitcoin, menunjukkan bahwa walaupun hanya indikasi awal, tapi kita bisa katakan bahwa yes, Bitcoin have the possibility untuk kembali mengalami reversal. Dan ingat teman-teman sekalian, PR utamanya ya, kalau terutama untuk Bitcoin itu adalah mampukah dia mengambil high point sebelumnya yang ada di kisaran $63,000 ya. Jadi kalau saya boleh marking tuh range area-nya tuh sebenarnya range area ini guys ya. Seperti yang kalian lihat, ini masih terdapat support resistance, dan selain support resistance yang gak kalah pentingnya adalah ini merupakan high point sebelumnya, tempat dia mengalami tekanan jual yang akhirnya menyebabkan si Bitcoin itu mampu creating yang namanya lower low, dan posisi kita lagi testing ke sana ya. Sebenarnya saya nggak ada masalah ya, dalam arti kalaupun kita retest ya, yang penting adalah berikutnya pullbacknya tuh seperti apa ya. Seperti yang terakhir saya mention ke teman-teman ya, di whole idea ini masih ada potensi kok. Kalau kita ngelihat all of this itu movementnya lebih ke A and then B wave and then C wave, which is finishing buat wave 4, sehingga dia bisa saja kembali mengalami pergerakan impulsif, dan overall movement ini kita anggap dengan wave 1, baru kemudian pullback 2 untuk 3, 4, dan 5 ya. Tapi kita nggak ngomongin sampai ke sana dulu, karena pertama PR yang paling penting adalah Bitcoin mampu nggak sih break dari previous high point ini gitu ya. Kalau dia mampu, then it's gonna be very very great ya. Any pullback after that, nah itu terserah teman-teman yang mau dimanfaatkan atau tidak. Tapi saya rasa itu adalah sebagai opportunity untuk melihat Bitcoin creating more higher high level ya. Sementara seperti itu. Dan dengan case kayak gini, also we have SNR di sini, itu juga sudah berhasil di reclaim ya. Dia bertahan dengan cukup baik. Kemudian kalau saya tambahkan VWAP starting dari tanggal 1 Juli ya, so far kita udah main di atas VWAP itu, sehingga di sini membuat saya lebih confident juga dalam mempertahankan bias saya untuk tetap dalam keadaan bullish ya. At least for some asset ya, saya juga sedang ada dalam proses transaction, quite interesting ya. Ada beberapa yang bisa perform dengan signifikan, ada beberapa yang masih kalem ya, kayak dia baru break teman-teman. Saya ada follow up di Ethereum ya, udah update juga dari beberapa hari lalu, terutama ketika kita ngelihat dia start breaking out dari si triangle atau mulai terbentuk triangle ini, dan masih ada lagi ya lain-lainnya
ya, perhaps Lista ya, one of it teman-teman sekalian. And then kita juga ngelihat Notcoin ya, Notcoin is salah satu yang cukup menarik juga. I think buat teman-teman pantau ya, karena recently dia cukup bullish, but now we are testing the key level. So the question is, can we break out from the key level or not? Kalau bisa, ini kayaknya bakalan menarik teman-teman ya untuk dipertimbangkan. Dan masih banyak lagi saya rasa alternatif atau opsi-opsi yang teman-teman bisa manfaatkan kalau teman-teman mau. But for now guys ya, balik lagi yang saya katakan, do we see any confirmation on rejection? Well, so far so good. Plus, kalau saya boleh menambahkan lagi, you also have a trend line, dan kita udah berhasil atau successfully breakout dari trend line tersebut, which is ini adalah a very good indication ya on Bitcoin untuk ada potensi yang namanya mengalami reversal ya. At least kunci utamanya adalah if we have a pullback, teman-teman sekalian, that pullback itu akan jadi clue untuk kalian masuk atau tidak ya. Perkara kalian masuk atau tidak kayak balik lagi tergantung teman-teman juga punya analisis ya. But for me personally ya, saya sudah manfaatkan, semoga kiranya Bitcoin bisa valid mengalami strong reversal, bisa claim $60,000 dengan baik, bisa bertahan di atas level itu, dan kita meneruskan konsolidasi yang terjadi pada summer sebelumnya. Jadi kita bisa lihat summer sebelumnya ada konsolidasi, and then if summer kali ini juga mengalami konsolidasi, bukanlah suatu hal yang tidak wajar kalau menurut saya, tapi dari segi siklus memang demikian, ini yang sebenarnya terjadi. Alright, so far seperti itu yang bisa saya update ke teman-teman sekalian. So I think that's gonna be the update for me for today. Nanti kita jumpa lagi untuk update seputar altcoins ya, dan juga untuk Bitcoin. Thank you very much guys for paying attention and watching this video. Semoga informasi dan segala analisis yang saya sharingkan itu bisa menjadi salah satu tambahan referensi ya dalam analisa personal masing-masing, dan juga bisa menambahkan value buat teman-teman untuk mempelajari seputar technical analysis lebih baik lagi. Okay, so that's gonna be it. Thank you very much guys for paying attention, and see you guys again very soon. God bless to you all. Happy Monday, and cheers guys. Bye bye.